Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa yang nantinya akan mengikuti KKN internasional tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan saya Yusuf Perdana, SPD MPD, selaku dosen yang berhome base sekarang di program studi pendidikan sejarah jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Rekan-rekan semuanya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait materi kita. Ya, kurang lebih ini menjadi materi yang cukup menarik ya, karena menjadi salah satu potensi dan sumber daya alam dari Provinsi Lampung. Rekan-rekan semuanya, baik kita mulai. Materi kita hari ini terkait tentang konservasi gua wisata. Rekan-rekan semua tahu kalau ngomongin gua wisata bukan berarti kita mengidentifikasi tugas kita, tapi seperti apa sih potensi-potensi gua yang nantinya akan saya sampaikan juga beberapa gua-gua yang ada di Provinsi Lampung. Gua kalau kita merujuk sejarahnya ya, nah ini tulis dari program studi sejarah, sedikit mengulas terkait gua. Tentu bukan sumber daya alam ataupun tempat atau lokasi yang dibiarkan begitu saja. Meskipun kalau ngomongin gua ini kan secara fisik ada yang buatan, ada yang alami seperti itu ya. Nah, beberapa memang ada gua buatan dan memang diperuntukkan oleh pemerintah kolonial tentunya dengan berbagai tujuan-tujuan tertentu, khususnya dalam masa baik pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun Jepang dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu dan pernah tentunya, kalau ngomongin gua ini kan macam-macam ya, baik kandungannya dan lain sebagainya. Oke, pertama yang akan saya bahas adalah terkait konservasi ya. Konservasi secara harafiah merupakan upaya perlindungan atau pelestarian atau pemanfaatan yang mana sumber daya alam tersebut secara bijaksana. Nah, kalau omongan kata bijaksana ini tentu macam-macam ya teman-teman semua ya. Bijaksana. Nah, ini mempunyai makna tersendiri agar tetap lestari dan dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan mendatang. Artinya apa? Ngomongin konservasi salah satu tujuannya adalah pelestarian atau pemanfaatan yang mana ini berguna untuk generasi tidak hanya sekarang tapi juga yang akan datang, yakni anak cucu kita, seperti itu. Secara umum konservasi berarti menjaga atau melindungi sesuatu agar tidak rusak ataupun punah, terkhusus dalam hal alam ataupun lingkungan. Kita itu sendiri ngomongin sekarang banyak hal-hal yang perlu dikonservasi, tidak hanya tambang, tidak hanya hutan ya kan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menggali sumber daya alam tersebut namun dibiarkan rusak begitu saja. Nah, konservasi ini secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sendiri adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan konservasi, nah ya teman-teman, kalau melihat lebih detail ada beberapa, kurang lebih 4 kalau Bapak ambil poin-poinnya ya. Tujuan konservasi sendiri adalah pertama, menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Yang kedua, mencegah kepunahan spesies hewan, tumbuhan, dan kerusakan ekosistem. Ketiga, menggunakan sumber daya secara berkelanjutan tanpa merusak fungsi alaminya. Ayo teman-teman, siapa ini yang masih suka menggali atau menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak ataupun fungsi yang merusak ataupun mengurangi fungsi alaminya ya, ini bisa dikatakan sudah mendekati lah dari tujuan konservasi itu sendiri. Selanjutnya terkait memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara jangka panjang. Nah ini yang kalau ada ikatan atau berkesinambungan dengan apa itu konservasi ekowisata itu sendiri ya, kalian semuanya. Selanjutnya ada terkait jenis-jenis konservasi. Ada yang pertama adalah konservasi in situ, yang mana ini merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya apa? Taman nasional. Ayo, kalau di Jawa Timur ada namanya Taman Nasional Baluran, atau kalau di Banten ada Ujung Kulon ya kan. Nah, seperti apa sih kalau di Lampung? Nah, apakah Lampung Timur itu termasuk taman nasional atau seperti apa ya? Bisa dicek dan ditelusuri secara detail. Dan termasuk juga cagar alam. Nah, kalau ngomongin in situ ada di dalamnya, berarti kalau ex situ di luar habitat aslinya. Yang mana ini bisa dibedakan atau dicontohkan. Salah satu jenisnya adalah kebun botani ya. Nah, teman-teman, kalau ada kebun botani ya, itu berarti bisa dibilang adalah konservasi ex situ. Kebun binatang. Nah, ini juga termasuk konservasi ex situ. Kenapa? Karena seyogianya meskipun dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya, namun mereka sekali lagi tidak dilakukan terkait konservasi itu sendiri di habitat aslinya, hanya dibuat semirip mungkin. Seperti itu ya. Contohnya salah satunya adalah kebun binatang. Kalau di Lampung ada lembah hijau ya, salah satunya, atau taman safari ya kan, baik yang di Jawa Timur dan ada yang di Bogor dan sebagainya, dan ada juga bank genetik. Nah terkait konservasi gua wisata teman-teman, upaya pelestarian ini sendiri terhadap gua-gua yang dijadikan wisata atau objek wisata agar tetap lestari, aman, dan nyaman sebagai tempat wisata. Ya, teman-teman bisa dicek dan ditelusuri gua apa saja sih yang menjadi tempat wisata. Nah, kalau Bapak kasih spill, di Jawa Timur ada salah satunya di Kabupaten Tuban, namanya Gua Akbar. Nah, ini kebetulan kalau ngomongin Gua Akbar itu kan gua yang ada di tengah kota, jadi sebagai salah satu destinasi wisata juga. Masyarakat luar dari kabupaten tersebut tidak hanya untuk ziarah ke makam Sunan Bonang. Nah, ini kalau teman-teman belajar secara Islam atau penyebaran Islam, atau salah satunya terkait Wali Songo. Nah, di situ salah satunya ada namanya Sunan Bonang. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah upaya perlindungan sebagai objek wisata untuk dapat dinikmati secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem atau nilai-nilai geologi, biologi, dan budaya yang ada di dalamnya.
terkait aspek penting apa aja sih yang ada dalam konservasi gua wisata. Nah, ada beberapa teman-teman. Yang pertama terkait aspek geologi ya. Geologi sendiri ada beberapa poin. Yang pertama adalah perlindungan stalaktit dan stalagmit. Nah, ini teman-teman kalau belajar geografi dulunya pasti mendengar nggak asing nih kalau ngomongin gua, pasti apa, gua stalaktit atau stalagmit, ya kan. Formasi ini formasi bukan formasi bola ya atau pemain, tapi ini terkait bagaimana konstruksi atau ya bentuk lah bisa dibilang, atau terbentuknya dari gua wisata itu sendiri. Itu salah satunya terbentuk dalam ribuan hingga jutaan tahun yang lalu khususnya ya, dan sangat rentan terhadap kerusakan fisik maupun kontaminasi, misalnya dari sentuhan tangan manusia. Makanya ada beberapa kalau sudah benar-benar mendapat perhatian yang khusus, itu kan tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang ya teman-teman ya. Yang kedua terkait kontrol kelembapan dan suhu, yang dimana sistem ventilasi alami gua bisa terganggu akibat perubahan suhu. Ini contohnya salah satunya adalah terkait adanya lampu juga. Ini juga termasuk salah satu sistem kontrol juga ya. Yang selanjutnya adalah pemetaan dan penelitian. Gua perlu dipetakan teman-teman dan diteliti untuk mengetahui area yang rentan untuk jalur evakuasi serta potensi secara ancaman geologis. Yang selanjutnya terkait aspek ekologi dan biologi. Pertama terkait pelestarian flora dan fauna ya teman-teman. Banyak gua menjadi habitat spesifik seperti kelelawar, serangga, ikan, jamur ataupun yang lain sebagainya. Terkait poin selanjutnya adalah meminimalkan polusi cahaya dan suara, yang mana lampu dan suara bisa mengganggu ritme alami organisme gua tersebut. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah dan limbah. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau ngomongin sampah dan limbah. Tentu terkadang manusia ini meskipun sudah diberikan tempat sampah yang layak ataupun cukup banyak, itu terkadang masih saja membandel teman-teman ya. Cuma ini aja ya. Artinya apa? Dari hal kecil itu bisa berdampak yang sangat besar. Selanjutnya teman-teman terkait aspek budaya dan arkeologi, perlindungan artefak. Banyak gua menyimpan lukisan bersejarah, baik artefak maupun situs pemujaan. Teman-teman jika mendalami pemeriksaan sejarah lebih dalam, tentu di situ salah satu fungsi gua adalah sebagai tempat pemujaan pada masa prasejarah khususnya ya. Makanya kalau dulu kan masih kepercayaan banget untuk animisme, dinamisme ya kan, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait edukasi pengunjung. Wisatawan perlu diberi pemahaman tentang pentingnya gua sebagai warisan budaya dan alam. Aspek pengelolaan dan infrastruktur, satu adalah pembangunan ramah lingkungan. Contohnya adalah untuk jalur wisata ya, penerangan, terus fasilitas untuk merusak tanpa merusak dari struktur alami gua itu tersebut. Yang kedua adalah terkait pembatasan jumlah pengunjung. Kita tahu sendiri terkadang ngomongin pengunjung ini lepas kontrol ya, atau secara jumlahnya. Namun perlu teman-teman ketahui tentu hal tersebut bisa diantisipasi, jadi dengan cara pembatasan jumlah pengunjung. Yang ketiga adalah pelatihan pemandu dan petugas, yakni dapat mencegah atau mengedukasi dari wisatawan yang datang. Terkait aspek edukasi dan partisipasi masyarakat, pertama baik untuk pengunjung maupun masyarakat sekitar agar sadar tentang terkait pentingnya konservasi.
Yang kedua adalah masyarakat dilibatkan untuk komunitas lokal dalam tanda kutip sebagai pemandu, penjaga baik pelaku maupun pelaku usaha yang lain ya, untuk mendukung wisata ini untuk berkelanjutan. Apa saja upaya konservasi Gus? Apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk konservasi gua wisata? Yang pertama sudah jelas terkait pengaturan akses dan kunjungan, seperti apa jumlah perharinya ya kan, jangan sampai ini over kapasitas. Yang kedua adalah menggunakan jalur atau membuat jalur kunjungan agar tidak tersesat dan sesuai dengan apa yang dipaparkan. Yang ketiga adalah terkait pengawasan dan edukasi ataupun bisa sertifikasi untuk pemandu wisata tersebut. Penerangan yang ramah lingkungan, nah ini tentu juga perlu, terkait lampu LED yang tidak menghasilkan panas berlebih, artinya juga bisa dikontrol ya, dalam tanda kutip secara kapasitas wattnya, agar tidak merusak ataupun ya merusak lah bisa dibilang dari kelembapan alami gua tersebut. Selanjutnya adalah hindari beberapa macam cahaya yang berwarna merah, biru ataupun hijau dan ungu yang mana dapat menyebabkan pertumbuhan lumut ataupun ganggang yang merusak dinding gua. Pemantauan sendiri kondisi gua bisa dilakukan dengan cara monitoring suhu, kelembapan, kualitas udara sendiri ataupun hal-hal yang lain. Dalam pelestarian flora dan fauna juga jangan sampai mengganggu habitat asli dari hewan tersebut seperti kelelawar, serangga, dan organisme yang lain. Terus juga pentingnya juga edukasi dan sosialisasi untuk kampanye kesadaran dari masyarakat terhadap wisatawan yang datang. Artinya apa? Jangan rese, harus aman ya kan, dibantu. Kalau orang aman, wisata nyaman, investor juga hadir lebih banyak, kan gitu. Selanjutnya adalah peraturan dan penegakan hukum, yang mana contohnya adalah tidak boleh coret-coret ataupun menulis hal yang kurang baik dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga menyusun terkait regulasi seperti apa sih pelibatan dan kontribusi yang kita inginkan ataupun berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup. Restorasi dan rehabilitasi sudah jelas bagaimana kita jika terjadi kerusakan tentu tidak dibiarkan begitu saja, namun tetap menggunakan metode untuk tidak mengubah karakter alami gua. Nah, selanjutnya Bapak paparkan beberapa daftar-daftar gua yang ada di Provinsi Lampung. Nah, yang teman-teman bisa identifikasi juga seperti apa dan bagaimana potensinya. Yang pertama adalah Gua Maria yang di Tanjung Karang ya, Bandar Lampung. Yang kedua adalah Gua Maria Ratu Damai. Ini berlokasi di Lampung Barat. Yang ketiga adalah Gua Jepang. Ini juga terletak di Bandar Lampung. Yang selanjutnya adalah Gua Gajah di Waikanan. Selanjutnya adalah Gua Selapan di Lampung Selatan, yang rumahnya Lampung Selatan mungkin sudah pernah mendengar. Dan yang terakhir adalah Gua Putri Hijau, yang ini ada di Lampung Barat. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak terkait konservasi gua wisata. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa membaca, Bapak kirim juga PowerPoint-nya. Dan untuk mengevaluasi pemahaman kalian terkait gua wisata, Bapak akan memberikan sedikit kuis atau ujian ataupun soal yang mana teman-teman untuk mengkonfirmasi ataupun mengecek dari pemahaman teman-teman terkait gua wisata yang ada di Lampung ataupun konservasi gua wisata yang ada di Lampung. Sekian Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.